Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Beberapa waktu sebelumnya, saat Park Min Wo mendengar perkataan Carter yang seperti merendahkan Roman Dimitri, membuat darahnya mendidih dan hampir saja Park Min Wo menghajarnya. Untung saja Benjamin menghentikan Carter terlebih dahulu. Ya, sebenarnya dari awal Park Min Wo sudah mencoba untuk menahan diri, karena walau bagaimanapun saat ini ia hanyalah seorang pelayan yang tidak mungkin bergerak jika tidak diizinkan oleh pemiliknya. Tapi siapa sangka semakin lama Carter semakin kelewatan. Beruntung Benjamin menghentikan Carter terlebih dahulu. Jika tidak, Park Min Wo pasti akan langsung menghajarnya. Dan setelah pertemuan berakhir, Park Min Wo pun meminta izin kepada Roman karena ia memiliki sedikit urusan, dan ternyata ia pun kembali untuk menemui Carter. Dan tanpa basa-basi, Park Min Wo langsung memarahinya, memakinya, dan juga terlihat telah bersiap untuk menghajarnya. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan. Park Min Wo atau penyihir berjas putih memiliki nama yang bahkan dikenali oleh seluruh hunter Amerika, dan ia juga dikenal sebagai hunter yang menjunjung tinggi keadilan. Tapi siapa sangka tepat di hadapannya Park Min Wo mengeluarkan kata-kata kasar yang intinya kala itu Park Min Wo sama sekali tidak menyukai sikap dari Carter yang merendahkan tuannya. Apalagi Roman datang atas dasar sukarela dan karena negara Amerika lah yang meminta bantuannya. Bisa-bisanya seseorang yang memohon bantuan memperlakukan orang yang membantunya dengan kasar juga tidak sopan. Carter dan juga Park Min Wo sama-sama hunter peringkat S, tapi itu bukan berarti jika sesama hunter peringkat S memiliki kekuatan yang sama. Dan saat Carter merasakan bahaya dari Park Min Wo, mau tidak mau instingnya pun memerintahkannya untuk mundur. Jadi daripada melanjutkan permasalahan tersebut, Carter lebih memilih untuk minta maaf atas seluruh tindakannya terhadap Roman Dimitri. Dan pada akhirnya Park Min Wo pun melepaskan Carter. Tapi jika hal yang serupa terulang kembali, tidak akan ada kesempatan kedua setelahnya. Karena merasa begitu kesal dan juga direndahkan, Carter pun kembali menghubungi gereja Morin. Ia pun menjelaskan situasinya, tapi gereja Morin nampaknya tidak terlalu mempedulikan rencana Roman. Dari sudut pandangnya malah itu adalah tindakan yang bagus. Saat ini Korea telah menjalani pemerintahan baru yang dipimpin langsung oleh Roman Dimitri, dan jika Roman tidak bisa mengalahkan Vampire Lord, maka Korea akan ikut jatuh pula. 1 jam setelahnya, bala bantuan lainnya pun tiba. Mereka adalah 3 hunter peringkat S. Tentunya mendapatkan informasi tersebut, warga LA nampak begitu senang karena setidaknya mereka memiliki harapan yang lebih tinggi untuk bisa tetap bertahan dan mengalahkan Vampire Lord. Tapi ternyata 3 hunter peringkat S tersebut merasa sedikit gugup saat harus berhadapan langsung dengan Vampire Lord. Alasannya karena Vampire Lord nampaknya adalah monster jenis baru pertama yang memiliki peringkat level SS. Itulah kenapa Vampire Lord bisa mengalahkan 2 hunter peringkat S dengan begitu mudahnya. Yang berarti walaupun jumlahnya bertambah, itu bukan berarti mereka bisa mengalahkan Vampire Lord dengan mudah. Tapi ketiganya nampak begitu terkejut, tak kalah Benjamin menjelaskan bahwa mereka hanya bertugas sebagai pembuka jalan
Dan yang melawan langsung Vampire Lord adalah Roman Dimitri. Tentunya ketiganya nampak ragu dengan apa yang dikatakan oleh Benjamin. Tapi tiba-tiba Carter memberi sedikit penjelasan lebih untuk mendukung argumen dari Benjamin. Intinya karena ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Roman, maka kita hanya perlu menurutinya saja. Jika ia menang, LA akan selamat, dan jika Roman dikalahkan, kita juga mendapatkan keuntungan karena pastinya Vampire Lord sudah melemah akibat pertarungan sebelumnya. Tapi nampaknya ada beberapa hal yang membuat Benjamin tidak setuju dengan argumen Carter, yaitu jika Roman Dimitri dalam bahaya, pasti ia akan membantu. Tapi Benjamin juga yakin bahwa Roman Dimitri pasti akan bisa menaklukkan Vampire Lord. Hingga beberapa saat setelahnya, seluruh persiapan pun telah selesai. Pasukan yang dipimpin oleh Benjamin telah bersiap untuk menaklukkan pasukan di bawah komando Vampire Lord. Ya, jadi Vampire Lord memiliki kemampuan unik, yaitu mengendalikan orang-orang yang telah ia gigit, di mana hampir 10.000 prajurit LA telah menjadi bawahannya. Dan ia juga menjelaskan kepada Roman Dimitri di manakah letak Vampire Lord saat ini. Karena tugas dari pasukan LA hanyalah membuka jalan, Benjamin pun langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghancurkan seluruh pasukan Vampire Lord yang menghadang mereka. Di sisi lain, Park Min-woo pun berkata kepada Roman Dimitri, "Tuan, bolehkah aku menggunakan kekuatanku?" Ya, nampaknya Park Min-woo begitu tidak sabaran untuk menunjukkan kekuatannya pada pasukan LA yang nampaknya hampir sebagian besar dari mereka masih belum menerima kehebatan tuannya, yaitu Roman Dimitri. Dan untuk membungkam mulut mereka, nampaknya Park Min-woo perlu menunjukkan seberapa kuatkah Korea yang baru. Lalu Roman pun berkata, "Lakukan apa yang kau mau." Dengan itu Park Min-woo pun akhirnya bergerak. Ia pun menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kepada pasukan LA bahwa inilah kehebatan yang dimiliki oleh orang-orang Korea di bawah kepemimpinan Kaisar Dimitri. Park Min-woo atau penyihir berjas putih, tidak ada yang tidak mengenal namanya, juga kemampuannya. Dan Park Min-woo juga sangat suka mempelajari sihir. Itulah kenapa saat Amerika memintanya untuk melakukan pertukaran ilmu, Park Min-woo pun dengan senang hati mengunjungi Amerika. Ya, walaupun dahulu ia adalah Alexander yang sangat mahir menggunakan sihir sampai dengan lingkaran ke-9, itu bukan berarti ia tidak bisa mempelajari sesuatu yang ia tidak ketahui. Apalagi Park Min-woo ataupun Alexander telah mengalami kekalahan, yaitu saat berhadapan dengan Roman Dimitri. Jadi tidak ada alasan baginya untuk mempelajari sesuatu yang baru. Walau demikian, Park Min-woo belum pernah sama sekali menunjukkan kekuatan sebenarnya. Tapi kali ini adalah permasalahan yang berbeda. Saat orang yang ia kagumi direndahkan, maka ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya. Tanpa basa-basi, Park Min-woo pun menggunakan double casting. Ia mengeluarkan sihir badai angin dan juga badai api secara bersamaan, dan alhasil seluruh jalan yang awalnya dipenuhi oleh monster kini telah bersih. Padahal pasukan LA harus kehilangan banyak nyawa hanya untuk membuka jalan sepanjang 1 km
kilometer. Tapi Park Min-woo melakukannya dengan begitu mudah. Seluruh pasukan LA bahkan nampak begitu terkejut, termasuk Benjamin. Tentunya mereka sangat mengenal kekuatan Park Min-woo. Tapi apa yang mereka lihat saat ini sangatlah berbeda dengan kekuatan Park Min-woo yang mereka kenal. Tapi tentu saja sebagai tuan rumah, Benjamin tidak ingin seluruh permasalahan negaranya diselesaikan oleh orang luar. Tapi karena jalan hampir seluruhnya terbuka, tidak ada perintah yang dikeluarkan oleh Benjamin selain maju ke depan. Tapi nampaknya bawahan Vampire Lord tidak akan membiarkan pasukan LA memasuki wilayah mereka dengan mudah. Dan saat itulah salah satu monster berusaha untuk mengincar Park Min-woo yang terlihat memiliki kekuatan paling besar. Dan monster tersebut dulunya adalah Hunter peringkat S yang telah dikalahkan oleh Vampire Lord. Melihat monster tersebut mendekat, Benjamin pun memerintahkan pasukannya untuk menghentikan monster tersebut. Ya, ada alasan kenapa Benjamin mengkhawatirkan Park Min-woo, karena secara umum seharusnya para penyihir sangat rentan dengan pertarungan jarak dekat. Tapi tentunya itu tidak berlaku bagi Park Min-woo. Dahulu saat masih menjadi Kaisar Alexander, awalnya ia adalah pendekar pedang aura, tapi karena kekuatannya tidak berkembang, ia pun mengubah keahliannya dari pendekar pedang menjadi penyihir. Dan tentu saja ia juga mempelajari pertarungan jarak dekat untuk menghadapi para pendekar pedang. Apalagi ia juga telah bertarung melawan Roman Dimitri, yang artinya Park Min-woo memiliki banyak pengalaman untuk bertarung melawan petarung jarak dekat. Dan alhasil menggunakan sihir lingkaran ke-8, Park Min-woo pun menghancurkan monster yang dahulunya adalah Hunter peringkat S seperti bukan apa-apa. Dan ia juga berkata, siapapun yang menghalangi jalan Kaisar, maka aku akan menghancurkannya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.